Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, agar bisa berkonsentrasi untuk mengikuti pelajaran yang akan Ibu berikan. Nah, untuk pertemuan kali ini pada pelajaran Bahasa dan Sastra Inggris kelas 12 atau lintas minat bahasa Inggris ya, kita akan belajar mengenai finite dan non-finite verbs. Nah, Ibu menggunakan web yec.co.id. Nanti kita akan belajar mengenai pengertiannya, macam, dan latihan soal untuk finite and non-finite verbs. Nah, pengertiannya sendiri, verb itu adalah kata kerja. Nah, itu digolongkan menjadi finite dan non-finite. Nah, kalau finite sendiri itu artinya adalah terbatas dalam bahasa Indonesia. Kalau non-finite berarti tidak terbatas. Berikut ini merupakan pengertian dari finite dan non-finite ya. Finite verbs adalah suatu bentuk kata kerja yang mengandung tenses present atau past, dipengaruhi oleh agreement dengan subjeknya, juga dipengaruhi oleh number atau jumlah ya, singular atau plural maksudnya. Untuk jelasnya kita lihat contoh. Nah, di sini ada contohnya adalah she goes to school. Nah, kata yang ditebalkan itu adalah goes, itu merupakan finite verbs karena digunakan dalam present tense dan terikat dengan subjek she. Nah, biasanya untuk penggunaan finite ini hanya ada di present tense atau past tense ya, karena dia itu kata kerjanya tunggal, yaitu hanya satu. Di sini kan kata kerjanya hanya satu ya, she goes to school. Nah, goes ini adalah kata kerja dan merupakan finite verb itu. Nah, untuk non-finite-nya, non-finite verbs merupakan kebalikan dari finite verbs, yaitu suatu bentuk kata kerja yang tidak mengandung tenses. Ya, berarti selain present tense atau past tense. Nah, non-finite verbs tidak dapat berdiri sendiri seperti finite verbs ya. Tadi kan kalau yang pertama dia kata kerjanya hanya satu. Tapi kalau non-finite ini tidak bisa. Jadi akan ada temannya gitu ya. Oleh karenanya non-finite verb bisa diubah menjadi kata kerja yang berbentuk seperti participle, gerund, infinitive ya. Nah, nih lebih jelasnya lihat contoh. She asked me to send this letter. Nah, yang ditebalkan to send itu merupakan non-finite ya, karena tidak ada tensesnya. Yang ada tensesnya itu adalah ask ya. Nah, ask itu kata kerja, send juga kata kerja. Jadi ada dua kata kerja. Tapi yang merupakan non-finite-nya itu adalah to send karena dia tidak bisa berdiri sendiri itu ya. Nah, di sini kan tuh kata to send merupakan non-finite verb karena tidak terikat tenses. Juga memiliki tambahan yaitu to yang merupakan bentuk pertama to infinitive. Itu ya. Mudahnya kalau finite itu hanya ada satu kata kerja atau kata kerja utama ya dari sebuah kalimat. Nah, untuk non-finite-nya itu adalah dia bukan kata kerja utama tapi sebagai kata kerja tambahan gitu ya. Nah, nanti lebih jelasnya kita lihat contoh-contoh yang lain. Untuk macam-macamnya, berikut ini merupakan macam atau type of finite and non-finite verbs ya. Finite verb sendiri terbagi menjadi beberapa tipe yang digunakan pada main clause sebuah kalimat gitu ya. Yang pertama itu adalah transitive atau intransitive verb. Nah, transitif sendiri adalah artinya kata kerja yang membutuhkan objek. Kalau intransitif itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Contoh, eat
It itu adalah kata kerja yang butuh objek. For example, I eat fried rice. Saya makan nasi goreng. Kalau cuma hanya I eat, saya makan, itu tidak sempurna kalimatnya karena butuh objek, yaitu apa, makan apa gitu ya. Nah, it itu merupakan transitive verbs dan merupakan finite verbs karena it di sini adalah kata kerja tunggal, ya, kata kerja utama gitu. Nah, intransitif itu tidak butuh objek. Contohnya, she always comes on time. Comes itu artinya datang ya. Dia datang. Kita kalau kalimatnya seperti itu saja sudah sempurna ya, maksudnya tidak butuh objek, dia datang. Nah, on time di sini bukan objek, tapi on time di sini adalah kata keterangan ya. Jadi comes itu merupakan finite verbs juga sama karena comes di sini bisa berdiri sendiri ya katanya ya, tidak butuh tambahan verb lain. Nah, kemudian selain transitive and intransitive itu ada action verb and stative verbs ya. Finite verbs dapat berupa action verbs yang menyatakan aksi atau stative yang menyatakan kondisi. Contoh action verb itu adalah jumps. He jumps over the bridge ya. Dia lompat di atas, apa itu bridge, itu jembatan ya, dia lompat di atas jembatan. Nah, jembatan itu merupakan action verb ya, karena ketika kita lompat berarti dia melakukan aksi gitu ya, melakukan tindakan. Nah, di sini jumps juga merupakan finite verbs ya, kata kerja tunggal dalam satu kalimat dan tidak membutuhkan bantuan lainnya. Stative juga sama. I love Sunday. Saya suka hari Minggu, saya cinta hari Minggu. Love merupakan kondisi ya, kata kerja kondisi. Tapi love itu kata kerja, tapi love itu merupakan sebuah kondisi, kita mencintai gitu. Nah, kemudian linking verb ya, finite verb juga bisa berupa linking verb. For example, my bags weight 45 kilograms ya. Tas saya beratnya 45 kilo. Nah, beratnya itu juga merupakan kata kerja yang menyatakan berat gitu ya. Kemudian auxiliary verb, finite verb juga dapat berupa auxiliary verb. Auxiliary itu yaitu is, are, do, does, did, may, might ya, etc dan sebagainya. Contoh, she was waiting in the room. Nah, was itu merupakan finite verbnya. Nah, di sini ada dua nih. She was waiting. Waiting itu juga kan kata kerja. Was juga kata kerja. Tapi kata kerja utamanya yang menyatakan tenses itu adalah was. Jadi was merupakan finite verbs. Nah, sedangkan waitingnya itu adalah non-finite verbs ya. Kalau finite verbs itu berarti bukan hanya kata kerja tunggal, tapi adalah kata kerja utama yang mempunyai tenses gitu. Nah, ini sekarang kita ke non-finite-nya, jenis-jenis non-finite verbs. Yang pertama ada infinitive ya. Non-finite verbs juga dapat berupa infinitive atau bare infinitive. Contoh, he wanted to find a solution. Wanted sendiri adalah kata kerja ya. To find itu adalah kata kerja. Nah, di sini kita bisa lihat wanted di sini berarti adalah finite verbs. Nah, to find itu adalah non finite verbs karena bukan kata kerja utama, dan find juga butuh kata bantu yaitu to. Kemudian gerund non finite bisa juga berupa gerund. Playing football is nice. Di sini ada dua kata kerja, playing dan juga is ya. Nah, berarti yang finite-nya itu adalah is.
Non finite-nya adalah playing, karena playing bukan kata kerja utama ya. Bermain bola itu seru gitu ya. Is adalah kata kerja utama karena apa? Is punya tenses, dia berarti present tense. Tapi kalau playing itu tidak ada tensesnya. Ya karena harus ada kata bantunya gitu, yaitu is. Nah, participle, present participle dapat berfungsi sebagai verb ya, continuous and adjective. He is crying. Nah, crying juga merupakan non finite. Sama kayak yang di atas. Intinya yang finite itunya is, yang non finite-nya itu interesting ya. Crying interesting itu finite. Ini juga he has visited Bali. Visitednya adalah non finite, has-nya adalah finite. I am bored. Nah, bored-nya itu non finite, M-nya adalah finite. Nah, silakan kalian kerjakan latihan soalnya. Ini tulis di buku ya, nanti berarti nomor 1 itu kalau to get itu apa, finite atau non finite, yang di garis bawah itu termasuknya apa. Silahkan kalian kerjakan sampai nomor 10 ya, tulis di buku lalu upload di Classroom. Thank you for your nice attention. Oke, oh ya, untuk melihat tugasnya barangkali ini videonya lebih cepat dirasa cepat, tadi kalian bisa mengunjungi link web yec.co.id. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.